Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan buat Anda semua sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air Indonesia. Mudah-mudahan Anda semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, ataupun juga profesi Anda sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ASP TV dalam segmen kajian hukum, di mana pada kesempatan edisi kali ini, insya Allah saya akan berbagi wawasan mengenai permasalahan hukum, khususnya yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di mana pada edisi kali ini, saya akan berbicara terkait dengan masih adanya praktek-praktek penelantaran terhadap anak. Contoh kasusnya misalkan orang tua menganiaya anak, orang tua tega misalkan menyakiti secara fisik kepada anaknya, ya orang tua yang misalkan ada juga yang membuang anaknya atau bayinya, serta penelantaran lain ataupun juga kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu dan penting untuk kita ketahui apa saja ya yang termasuk ke dalam penelantaran anak, kemudian juga sanksi hukumnya seperti apa saja kalau orang tua tega menelantarkan anak. Oleh karena itu silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mengajak pada sahabat-sahabat semua para pemirsa YouTube, khususnya yang baru berkunjung ke channel ASP TV, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan hukum secara gratis di channel ASP TV. Baik, terima kasih kami ucapkan, kami sampaikan kepada Anda semua sahabat subscriber, para pemirsa YouTube yang sudah mendukung channel ASP TV ini untuk terus berkontribusi positif dalam memberikan tambahan pengetahuan, tambahan edukasi seputar permasalahan hukum. Baik, langsung pada pokok pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang berkaitan dengan penelantaran anak. Sebagaimana saya sampaikan prolog tadi di awal, kita mungkin pernah ataupun juga beberapa kali mendapatkan informasi, membaca berita, melihat tayangan berita di televisi, kasus-kasus penelantaran anak. Di antaranya orang tua yang tega menyakiti secara fisik kepada anaknya. Ada orang tua yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Kemudian juga ada orang tua yang tega membuang anak kandungnya sendiri. Ada juga yang mereka baru lahir, bayi-bayi yang baru lahir ditelantarkan bahkan dibuang. Ada yang disimpan di jalanan, ada yang disimpan di halaman-halaman rumah warga. Bahkan ada yang tega sampai membunuh bayinya sendiri yang mereka lahirkan. Banyak berita kita dapatkan, penemuan jasad bayi di dalam kantong plastik, di dalam kardus ataupun juga di sungai dan di tempat-tempat yang lainnya. Itu tidak jarang kita dapatkan berita hal-hal seperti itu. Ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita, khususnya selaku orang tua, umumnya kita selaku masyarakat yang seyogianya seharusnya melindungi dan menjaga anak-anak kita, anak-anak di lingkungan masyarakat kita, dan anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu dan penting untuk kita ketahui bahwasanya negara melindungi anak-anak kita, anak-anak Indonesia, agar tidak dieksploitasi, agar tidak ada lagi atau untuk menekan adanya praktek-praktek penelantaran terhadap anak, kekerasan terhadap anak. Nah, oleh karena itu negara membentuk undang-undang untuk melindungi anak-anak Indonesia. Nah, dalam hal ini saya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana harus kita ketahui makna atau definisi atau yang dimaksud dengan anak di dalam undang-undang.
23 tahun 2002 ini adalah mereka atau seseorang yang belum berusia 18 tahun. Itu di dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Jadi meskipun belum lahir ke dunia ini, dia sudah termasuk sebagai anak ya, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Nah, kemudian terhadap atau terkait dengan praktek penelantaran anak, sebagaimana saya sampaikan tadi, banyak sekali kasus-kasus yang pernah kita baca atau kita dengar atau kita lihat di media pemberitaan, ataupun bahkan mungkin di antara kita masyarakat ada yang pernah menemukan anak yang ditelantarkan atau bayi yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya sendiri. Justru itu sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Oleh karena itu perlu kita mengetahui bahwasanya orang tua kandung ya yang menelantarkan anak itu dapat disanksi atau dapat dijerat atau berpotensi dijerat dengan sanksi pidana, di mana ketentuan pidananya itu tertuang di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana di sini redaksinya akan saya bacakan. Ini terkait dengan ketentuan pidana terhadap penelantaran terhadap anak. Pasal 77 ya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan, pada huruf B-nya saya bacakan ini, penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik secara fisik, mental maupun sosial. Ya, itu adalah penelantaran anaknya. Nah, huruf C-nya ditegaskan ketentuan pidananya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, itu adalah ketentuan pidana terkait atau untuk mereka yang tega menelantarkan anaknya. Bagi mereka yang tega menganiaya anaknya, ataupun juga mereka yang tega misalkan mengeksploitasi anaknya guna kepentingan atau memperkaya diri sendiri. Ya, kemudian orang tua yang membuang bayinya di tempat-tempat misalkan di sisi jalanan, ataupun juga di depan rumah warga, ataupun mereka yang tega membunuh bayinya sendiri. Ya, itu sangat memprihatinkan. Oleh karena itu perlu kita mengetahui bahwasanya ada sanksi pidana bagi orang tua kandung, bagi mereka yang tega menelantarkan anaknya. Ya, oleh karena itu kita selaku masyarakat apabila ya adanya terjadi penelantaran anak di lingkungan kita, sebaiknya kita sampaikan kepada orang tuanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan penelantaran terhadap anak. Nah, karena penelantaran terhadap anak ini banyak sekali motifnya, banyak sekali latar belakangnya. Ada yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi, kemudian ada yang dilatar belakangi karena permasalahan internal di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, sehingga anak yang menjadi bulan-bulanan, sehingga anak yang menjadi korban ditelantarkan, tidak diurus, tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak. Ya, kemudian juga penelantaran anak yang saya sampaikan tadi, yang saya kutip dalam pasal 77 huruf B, di situ penelantaran anak itu ya dapat mengakibatkan sakit, ya rasa sakit ataupun juga penderitaan, baik itu secara fisik maupun juga psikologis ya, maupun mental, sehingga mental mereka terdampak, mengalami keterbelakangan mental atau tekanan mental, kemudian di tengah-tengah masyarakatnya ya mengalami dampak sosial atas perlakuan orang tuanya yang menelantarkan anak-anaknya tersebut. Nah, itu adalah hal yang perlu kita ketahui. Jadi kita selaku orang tua, janganlah kita menelantarkan anak-anak kita. Janganlah kita tega menganiaya ataupun juga melakukan kekerasan fisik terhadap anak kita yang merupakan buah hati kita, belahan hati, jantung hati kita. Nah, seperti itu. Oke, itu teman-teman ya, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini bisa membuka hati kita, membuka mata kita untuk
peduli terhadap anak-anak kita, khususnya anak kandung kita, ataupun juga anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kita, umumnya lagi anak-anak bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Bagi Anda teman-teman yang memiliki permasalahan hukum, yang ingin dikonsultasikan silahkan konsultasikan, atau yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan hukum, jangan sungkan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah jawabannya akan kami ulas dalam video-video di edisi-edisi selanjutnya. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo!